Buku ini sangat rekomendasi, apalagi untuk kita sebagai penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vinanda Istika, mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali tentang buku yang telah saya baca, yaitu tentang umat Islam yang mengerdilkan atau membonsai habis agamanya sendiri. Gimana ceritanya? Semua itu ada di buku Membonsai Islam, karya Agus Mustafa. Buku Membonsai Islam ini adalah buku karya Agus Mustafa yang berjumlah 264 halaman. Buku ini adalah salah satu dari banyaknya buku bestseller Agus Mustafa dan merupakan serial ke-10 dari serial tasawufnya beliau. Nah, buku ini diterbitkan oleh Padma Press dan terbitan pertamanya adalah pada tahun 2006. Agus Mustafa sendiri adalah seorang penulis buku yang lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 1963. Ia merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Teknik Nuklir yang memiliki pemikiran tasawuf modern. Pemikiran tasawuf modern ini lahir karena ayah beliau, Syekh Japri Kaum, merupakan seorang guru tarekat yang sejak kecilnya beliau telah sangat akrab dengan filsafat seputar tasawuf modern. Sebelum masuk ke review bukunya, aku mau mengomentari dulu tentang sampul ataupun cover buku yang telah aku pegang ini. Nah, di sini aku merasa buku ini sangat menarik ya, dengan sampul berwarna hitam polos, kemudian pohon bonsai sebagai maskotnya dan tulisan judul yang besar berwarna kuning. Nah, di sini menambah kesan estetik dari buku tersebut. Tapi ketika dibalik, aku merasa buku ini kurang rapi dan estetik. Karena kenapa? Karena di sini ternyata Agus Mustafa tidak seperti umumnya mencantumkan sinopsis ataupun trailer dari buku tersebut, melainkan hanya mencantumkan buku-buku yang telah beliau buat. Kenapa tidak mencantumkan sinopsis ataupun isi dari buku ini? Nah, kemudian buku ini nilai plusnya adalah dari judulnya. Dari judulnya kita sudah melihat bahwa buku ini sangat global ataupun ambigu seperti itu. Kita bertanya-tanya, membonsai Islam, apa sih sebenarnya isi buku itu? Nah, ini adalah nilai plus dari buku ini yang kemudian membuat calon pembaca ataupun calon pembeli untuk kembali kemudian membaca buku ini. Bagian dari buku ini terdiri dari 6 bab. Yang pertama adalah Islam agama yang penuh rahmat. Nah, di sini Agus Mustafa sendiri mengulas tentang banyaknya ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa Islam ini turun sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan umat Islam yang menjadi umat yang terbaik bagi peradaban. Pada bab pertama ini juga diulas tentang ayat kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar yang menjelaskan bahwa kuntum khairu ummah, kita ini adalah umat terbaik, kita ini adalah umat yang paling baik untuk peradaban ini. Tapi bagaimana kita sebagai umat terbaik ini menjadi yang terbaik untuk peradaban ini? Jawabannya adalah ta'muruna bil ma'rufi. Kita harus bisa menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, apakah cukup dengan hanya mengajak kepada kebaikan? Jawabannya tentu saja tidak. Bisa jadi kebaikan semakin banyak tetapi kejahatan juga semakin banyak dan berimbang. Nah, ini bukan menjadi peradaban yang baik dan peradaban Islami. Kita bisa membangun peradaban Islami tentunya dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bisa mengajak kepada kebaikan dan kemudian mencegah kepada keburukan. Nah, pada saat itu juga kita bisa dikatakan sebagai umat terbaik dan sebagai agama rahmatan lil alamin bagi peradaban ini. Kemudian pada bab kedua dan ketiga ini berisi tentang peradaban dan khilafah. Di sini Agus Mustafa mengkritik keras tentang perilaku umat Islam yang saat ini telah jauh dari Al-Quran dan Sunnah dan kemudian hilangnya peradaban emas Islam pada zaman dahulu. Nah, aku merasa pada bab kedua dan ketiga ini sangat menarik dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan oleh Agus Mustafa, seperti kemanakah hilangnya peradaban Islam dan kemanakah hilangnya khilafah yang dulunya memimpin peradaban ini. Nah, kemudian kemanakah perginya para ilmuwan-ilmuwan muslim yang dulunya kita mendengar namanya, sampai saat ini namanya masih terdengar di seluruh penjuru negeri. Kemudian pertanyaan yang paling menurut aku sangat membuat aku mengintrospeksi diri, yaitu adalah bisakah kita membangun peradaban khilafah kembali dengan perilaku umat Islam yang saat ini sudah menyimpang. Kemudian pada bab keempat sendiri, aku merasa Agus Mustafa hanya mengulang kembali cerita-cerita khilafah pada zaman dahulu dan kemudian dinasti-dinasti besar umat Islam. Nah, di sini tetapi Agus Mustafa ingin mengajak kita untuk bercermin kembali kepada sejarah-sejarah dulu dan kemudian mengambil hikmah darinya. Kemudian pada bab kelima dan keenam ini berisi tentang pemikiran atau pendapat Agus Mustafa tentang kemunduran umat Islam yang saat ini, yaitu karena
internal umat Islam tersendiri dan karena jauhnya umat Islam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian di sini Agus Mustafa juga mengkritik keras tentang orang-orang yang hampir mengharamkan akalnya dalam memahami Al-Quran dengan dalih agama hanyalah hafalan ataupun amalan ibadah saja, bukan tonggak berdirinya peradaban. Nah, itu tadi cerita singkat tentang buku Agus Mustafa Membonsai Islam. Nah, di sini apakah aku menyukai buku ini? Dengan pemikiran dan pendapat serta kritikan dari Agus Mustafa membuat aku memikirkan kembali bahwa agama ini adalah agama pembangun sekaligus agama rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk beberapa kelompok saja tapi untuk seluruh alam. Kata-kata yang paling aku suka dalam buku ini yaitu dalam puisi Agus Mustafa, kenapa umat yang didesain sebagai umat teladan dan diberi contoh langsung lewat rasul teladan ini tidak menjadi teladan di muka bumi ini. Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang paling aku suka dalam buku ini dari sekian banyak kata-kata yang telah aku baca dalam buku ini. Harapannya untuk kalian adalah untuk membaca buku ini dan kemudian mengamalkan isi ataupun pokok pemikiran dari Agus Mustafa sendiri. Kemudian bagian yang paling aku suka dalam buku ini adalah dialog Agus Mustafa dengan warga negara asing yang mengatakan bahwa kami sebagai warga negara asing, sebagai orang kafir, hanya mendengar yang buruk-buruk tentang Islam, yaitu seperti korupsi. Yang paling banyak terjadi korupsi adalah negara-negara Islam. Nah, kemudian negara dengan perokok paling banyak seperti di Indonesia. Kenapa warga yang mayoritasnya Islam ternyata tidak membawa pengaruh baik untuk negaranya sendiri? Malah kenapa orang kafir itu lebih Islam daripada Islam itu tersendiri? Karena kenapa? Ternyata orang kafir lebih menjalankan hal-hal yang berbau Islam daripada Islam itu tersendiri. Nah, di sini Agus Mustafa sendiri menyimpulkan al-Islamu mahjubun bil Islam. Umat Islam itu tersendiri tertutup oleh Islamnya itu tersendiri. Karena kenapa? Karena umat Islam itu tersendiri tidak menjalankan kembali apa yang disunnahkan ataupun apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk membangun peradaban yang baik, maka kita harus kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Aku sangat rekomendasiin buku ini bagi kalian para penerus bangsa. Karena kenapa? Karena di dalamnya berisi tentang pembangunan ataupun inovasi yang membangun pemikiran anak muda pada saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.